kasih yang terendah, yang mulia dan yang kami di dalam Yesus.
Terima kasih Yesus bagi keberadaan kami. Haleluya. Kami sudah di haleluya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kami miliki Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kami haleluya. Seperti Engkau. Amin. Yang mengasihi kami. Haleluya. Yang memberkati kami. Sehingga kalau haleluya. Sebagaimana kami ada Tuhan. Amin. Yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Haleluya. Sebagaimana kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, seberapa kami yang hadir Tuhan, kami mau senantiasa dilawat dan diberkati. Itu supaya kami selalu mengundang kehadiran Tuhan. Untuk kami di jalan ibadah. Kalian Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan tolong pimpin. Haleluya. Kami boleh merasakan hadirat Allah hadir. Terima kasih. Kami sebelumnya kami tetap berdoa Tuhan. Tuhan yang masih belum bersama-sama dengan kami di badan tempat ini. Amin. Tolong jamaah mereka ketuk hati mereka satu persatu Tuhan, sehingga pada masanya saatnya hari-hari ke depan Tuhan mereka boleh bergabung dengan kami bersama-sama mempermuliakan Engkau, bersama-sama beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Haleluya. Dalam pekerjaan Tuhan yang memimpin pujian dan musik. Teristimewa hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Supaya apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi kami semua, menyenangkan hati kami semua, dan peristiwa menjadi berkat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususkan kami, ampuni kami, basuh sucikan dengan kuasa darah Tuhan. Haleluya. Kami layak beribadah, mempermuliakan dan memuji-muji nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan kepada pilihan ini dengan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman sampai duduk. Pujian berteruslah, kita sambung pujian kita dengan lagu pujian bahwa Tuhan juga gunung batu. Oh,
saudara, saya berikan ruang kesaksian untuk bapak-bapak yang ada sampai tempat ini, saudara-saudara, sambil menunggu kita nyanyikan pujian Abi Pentakosta punya. Biarlah pujian ini menjadi kesaksian kita, saudara. Biarlah tentang Abi Pentakosta menyalakan tubuh kita yang kita ambil, saudara. Lagu ini, saudara, tadi malam dinyanyikan Bapak itu kurang panjang, saudara. Sebentar saya udah mulai menyala seperti saudara. Cuman kalau saya contek pujian itu kurang bagus gitu. Dan dari awalnya, jadi makanya saya tuh dalam hati saya itu setiap orang kasih mula-mula teringat Abi Pentakosta itu selalu berkobar. Karena tanpa api Roh Kudus kita tidak akan bisa menyala-nyala dan semangat, saudara. Kita hanya lagi pujian saudara, lebih semangat lagi Abi Pentakosta. Aku
Tuhan, api Pentakosta itu menyalakan dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semangat Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap berapi-api Tuhan melayani Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyalakan dalam hati kami Tuhan. Supaya kami Tuhan tidak melihat Tuhan keadaan kami, tidak melihat situasi, tidak melihat jumlah Tuhan. Kami tetap Tuhan berkobar-kobar memuji Tuhan, memuji menyembah Tuhan, sebab kami Tuhan sudah sangat yakin Tuhan yang selalu menopang hidup kami, selalu memberkati hidup kami Tuhan. Terimalah pujian persembahan kami Tuhan yang sudah kami naikkan Tuhan, dengan mulut kami, suara kami Tuhan, dan tepuk tangan kami Tuhan, biar dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk memberkati kami di ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman buat kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap Tuhan beri firman-Mu Tuhan yang disampaikan, taburkan itu berasal dari Tuhan, dan biar bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga terpujilah Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa di surga, biar kami layak menerima firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pada malam hari dengan penuh ucapan syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih juga kami. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus yang sangat luar biasa, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ketua dan Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan buat saya, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kalau anak Tuhan itu memuji dan memuliakan Tuhan, ada kuasa, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa, ada kuasa dari surga, saudaraku, hadir di tempat ini, saudaraku. Saudaraku, kalau kuasa itu ada, saudaraku, maka apapun yang menjadi pergumulan kita, yakin dan percayalah, Tuhan campur tangan, Tuhan memberi jalan keluar, saudaraku. Saudaraku, sebenarnya saya tadi mau bersaksi. Tapi kesaksian ini saya kasih dulu ke anak saya, Rafael. Wah, kesaksian bagaimana dia sudah menjadi nanti kuliah di Salatiga. Nanti menjadi kesaksian bagaimana perjalanan sampai bisa kuliah di Salatiga. Nanti dia saksikan, saudara. Saya kasih kesempatan ini buat anak kami, Rafael. Sangat luar biasa ya. Ya, shalom saudara semua. Ini saya sebenarnya nggak tahu kalau saya bersaksian, jadi ditodong di mimbar langsung. Ya, saya di sini berdiri untuk menyaksikan cinta kasih kepada Tuhan, dan menurut saya bisa lulus SMA, bisa baik-baik, bisa kuliah juga, itu semua karena berkat dari Tuhan. Karena jujur saudara, sebenarnya kalau misalkan gak ada yang namanya pandemi ini, mungkin saya nggak lulus dari SMA. Karena saya punya masa yang kelam di SMA. Saya alfa itu kalau dihitung dari kelas 1 sampai kelas 3, ya kurang lebih 50 kali saya bolos. 50 kali saya bolos. Terus beberapa kali panggilan orang tua, bapak dipanggil ke sekolah. Iya. Terus setelah saya seperti itu, saya merasa ditampar saat mendapat nilai yang kurang cukup buat saya. Kok nilai saya ini? Terus saya kayak ditampar sama Tuhan. Ini akibat kamu, karena kamu gak pernah serius di SMA. Karena kamu kerjanya cuma main-main, karena kamu kerjanya cuma bolos. Akhirnya saya ditampar, saya minta ampun sama Tuhan. Saya
pokoknya kalau udah lulus terus kuliah, saya harus menjadi pribadi yang lebih baik, yang benar di hadapan Tuhan, dan tidak akan mengecewakan bapak sama mama dan keluarga saya. Jadi begitu. Ya, jadi saya minta doanya buat saudara-saudara semua agar saya tetap straight to the point, tetap teguh, tidak belok-belok ke kanan ke kiri, tetap lurus pada jalan Tuhan. Oke, terima kasih pujiannya yang bisa saya sampaikan, terus memberkati. Sangat luar biasa. Ini pergumulan saudaraku dalam keluarga kami. Sampai saya meneteskan air mata saudaraku di dalam keluarga. Sampai saya tumpang tangan berdoa kepada dia. Sempat saya bilang, kamu nggak usah kuliah lah. Udah mau bekerja nggak apa-apa, nanti apa kasih modal lah, nggak usah kuliah lah. Karena menurut saya bilang di otak kamu itu nggak ada pelajaran sedikit pun. Saya bilang itu saudaraku. Karena setiap dia mau sekolah harus dibangunin. Nah, terus terang tuh. Jadi bagi saya tuh kalau orangnya seperti itu dia baik bekerja lah, nggak usah kuliah. Jadi dia bilang, enggak pak, masa kakak saya sama abang saya sarjana, saya enggak sarjana. Ya tapi kalau kamu ada perubahan, bapak masih kasih kesempatan terakhir saya bilang. Nah, saya panggil dia, saya doakan. Saya bilang, pertama pertobatan dulu, harus bertobat dulu. Tanpa pertobatan, semua apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu katakan, tanpa komitmen di dalam pertobatan, saya bilang nggak mungkin kamu lolos. Bisa lolos, kita carilah tempat kuliah yang murah-murah, biar bisa nanti nilainya bisa dibeli, kamu jadi sarjana, saya bilang. Tapi kalau mau jadi juara, jagoan, ya harus bertobat dulu, nanti Tuhan atur semua. Ternyata saudaraku, 3 hari atau 4 hari ini dia sudah mulai masuk kelas di dalam itu. Dia bilang, gimana? Saya bilang, wah susah banget. Ya susah lah, orang nggak pernah belajar saudaraku. Saya sampai beberapa kali dipanggil sama guru ke sekolahnya, ada 2 kali kayaknya. Terus karena dia takut, pernah Mama Indah itu sampai itu menjadi orang tuanya saudaraku, dipanggil ke sekolah mungkin karena takut. Karena apa itu semua bolos saudaraku, lompat pagar, terus dari sekolah tak pernah pergi dari rumah. Tahu 8-9 masuk jam 8 pulang jam 9. Seperti itulah. Tapi saya dengan bersabar, saya rayu terus sampai kadang saya bawa dia ke tempat makan di Lewindi, kami berdua ngobrol. Saudaraku, itulah bapak sama anak yang bagaimana supaya dia semangat lagi. Ternyata kemarin yang paling luar biasa, dia sudah sempat tidak diterima saudaraku. Tapi tanggal 15 kemarin datang lagi pengumuman, dia diterima lagi. Gimana saya bilang, udah gak diterima pak katanya. Jadi terus gimana? Ya sudah, saya mau les saja, ngisi ilmu aja. Tahu-tahu tanggal 15 kemarin dia diterima lagi. Tapi lihat pengumuman tanggal 17 saudaraku. Jadi udah lewat. Tanggal 15 harus administrasi itu udah harus diselesaikan. Tapi tanggal 17 dia telepon lagi, bikin surat permohonan lagi, akhirnya diterima sah saudaraku, dibayar segala administrasi, dan dia sudah masuk kelas. Dan setelah masuk kelas saudaraku, jadi saya tambah bingung. Dia belajar terus sekarang saudaraku. Sangat luar biasa. Jadi dia belajar siang, malam, jam 7 dan mulai belajar dia tanpa dibanguni. Itu yang luar biasa saudaraku. Jadi tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa Roh Kudus yang menuntun, itu tidak mungkin bisa terjadi. Saya yakin dan percaya ketika dia berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan, sehingga saya yakin dan percaya dia akan lulus dengan baik. Saya yakin dan percaya dia akan cum laude, saudara. Aku yakin anak saya ini pintar, saudara. Cuman malas saja dia belajarnya. Ketika rajin, saya yakin lah keberanian. Wah, saya bilang kamu lebih berani dari abang-abangnya, kakaknya.
lebih berani ke atas saya. Kamu kalau saya lihat dia ngurus-ngurus mulai dari KTP-nya, SIM-nya, sampai ke bank kemana juga dia sendiri tanpa didampingi orang tua. Ngurus apa aja dia sendiri, berani, saya yakin dan percaya. Berarti dia, saya katakan orang pintar. Cuma kan kamu belajar salah saya bilang. Saudaraku, itulah kesaksian memang agak panjang saudaraku, tapi kesaksian ini buat kita semua. Biarlah saudaraku, hubungan itu kita tetap jalin di dalam keluarga kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23, saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Kita lihat di sini rohnya, R-nya itu adalah huruf kecil, berarti roh manusia dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi yang dikehendaki oleh Bapa kita, Tuhan kita di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita manusia ini? Kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan? Dan ada roh kehidupan dihembuskan kepada manusia itu supaya apa? Ada penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita melihat peristiwa ini bahwa ada seorang perempuan, saudaraku, dikatakan ayat sebelumnya bahwa ayat Yohanes pasal 4 ayat 6, kita mundur di situ. Di situ terdapat sumur yang Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Kita melihat di sini bagaimana seorang perempuan yang dikatakan nama adalah di sini dikatakan adalah seorang perempuan yaitu Samaria. Saudaraku, perempuan Samaria ini dikatakan dalam firman Tuhan jam 12 dia ke sumur. Kalau di sana saudaraku jam 12 adalah panas terik yang luar biasa. Di sana adalah panas terik yang luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan, diterangkan lagi jamnya jam 12. Kenapa saudaraku? Karena seorang perempuan ini adalah perempuan yang tidak benar. Mungkin saudaraku waktu itu dia kenapa malu datang kalau pagi-pagi, karena pagi-pagi biasanya banyak orang menimba di sumur itu. Tapi karena dia tahu, dia sadar saudaraku dalam hidupnya dia bukanlah adalah seorang perempuan yang benar, maka dia malu jam 12 siang dia datang ke tempat itu saudaraku untuk menimba air saudaraku, untuk kebutuhannya saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan di sini adalah saudaraku, di mana dikatakan dalam firman Tuhan, inilah saatnya seorang perempuan ini saudaraku, yang notabene yang dikatakan di sini di dalam peristiwa ini, dia adalah seorang perempuan yang tidak benar. Tetapi ketika dia melangkah saudaraku untuk mencari air saudaraku di dalam hidupnya saudaraku, maka firman Tuhan dikatakan dia bertemu dengan Yesus. Saatnya dikatakan Yesus, saatnya
kita harus menyembah, datang kepada Yesus, saudaraku. Dia mau bertemu namanya, yaitu namanya Tuhan, saudaraku, yang memberikan kuasa semana kepada yaitu perempuan ini, saudaraku. Saudaraku, hari-hari ini saya melihat, saudaraku, bagaimana seseorang itu tidak, anak Tuhan banyak tidak mendapat kuasa, saudaraku, yaitu di dalam penyembahan, saudaraku. Kurangnya, minimnya orang sekarang menyembah Tuhan, saudaraku. Kurangnya orang bersuka cita. Seperti saya melihat pujian tadi, saudaraku. Ketika pujian itu serius dikatakan di sini, walaupun banyak rintangan, perempuan ini banyak rintangan, saudaraku. Dia adalah kartu merah, saudaraku, di mana dikatakan dia tidak mungkin bisa bertemu dengan Yesus, saudaraku. Tetapi kesempatan ini Tuhan berikan sehingga bertemu dengan Yesus. Kalau kita baca selanjutnya, saudaraku, di sana bagaimana perempuan ini ketika bertemu dengan Yesus, ada kuasa di dalam hidupnya, saudaraku. Dia menerima kuasa dari Yesus. Dia adalah menjadi penyembah-penyembah yang benar, saudaraku. Banyak rintangan yang dia hadapi, banyak masalah dan persoalan yang dia hadapi, tapi firman Tuhan katakan, haruslah tujuan daripada membuat anak-anak Tuhan, tujuan Tuhan yaitu kepada kita semua, saudaraku, supaya kita menyembah Tuhan. Itulah tujuan Tuhan membuat manusia itu, saudaraku. Dan suatu saat nanti, saudaraku, ketika kita sudah terbiasa, sudah gaya hidup kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku, maka, saudaraku, nanti juga kita kalau di surga tidak kaget lagi, saudaraku. Amin. Hanya di surga itu apa yang terjadi di surga? Hanya di surga itu yang terjadi adalah pujian, penyembahan. Itulah yang terjadi di surga. Di sana tidak ada lagi firman Tuhan, tidak ada lagi selfie-selfie, saudaraku, tidak ada lagi di sana, saudaraku. Tapi di surga itu hanya memuji Tuhan, saudaraku. Yang tidak Tuhan bisa buat, saudaraku, memuji diri sendiri, saudaraku. Tuhan tidak bisa memuji diri sendiri. Saya hebat, wah itu kesombongan, saudaraku. Saya luar biasa, itu tidak bisa, saudaraku. Tuhan tidak bisa buat itu. Tetapi yang kenapa manusia dibuat, saudaraku? Dan suatu saat nanti ada kerajaan yang dikatakan kerajaan surga. Hanya di sana apa, saudaraku? Hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, saudaraku. Makanya hari-hari ini saya katakan, saudaraku, seperti gereja Pantekosta, saudaraku, yang kita naungi sekarang, itu adalah gereja yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani, bukan hanya sekedar kita datang ke gereja ini, saudaraku, tapi yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kata firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh, yaitu roh huruf kecil, dan kebenaran, saudaraku. Artinya kita menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap roh kita, saudaraku. Artinya luar dan dalam harus sama. Amin. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, tidak bisa luarnya, saudaraku, memuji Tuhan, tapi dalamnya tidak memuji Tuhan. Itulah dikatakan roh dan kebenaran, saudaraku. Roh kita serius, enggak, tidak asal-asalan, saudaraku. Dan kita melihat Wahyu 4 ayat 1. Rafael bacakan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 1, 4 ayat 1. Lihat ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah mendengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang 10 lompat. Langsung ayat 10 dan 11. Bagaimana dikatakan di sana? Maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya.
Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin. Ya saudaraku. Di sana diterangkan saudaraku, waktu Yohanes diberikan penglihatan. Yohanes dikatakan di sana, ayat yang pertama tadi dikatakan di sana, ketika dia mendapat penglihatan, dia melihat penglihatan di surga. Di surga itu apa yang terjadi? Hanya ada pujian dan syukur, atau itu memuliakan dan meninggikan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah yang terjadi di surga, saudaraku. Jadi pujian penyembahan kita dikatakan dalam firman Tuhan tadi, pujian yang dinyatakan oleh komitmen kita, pujian yang dikatakan esensi daripada orang Kristen itu sebenarnya kita dibuat oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, ya dibikin persekutuan seperti ini oleh Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tapi firman Tuhan katakan segala yang hidup, segala yang bernapas untuk memuji Tuhan, saudaraku. Dikatakan Mazmur pasal terakhir daripada Daud, saudaraku, dikatakan Mazmur 150 di sana ayat terakhir dikatakan apa? Biarlah seluruh yang bernapas memuji Tuhan. Amen. Biarlah seluruh yang bernapas memuji Tuhan. Siapa yang bernapas memuji dan memuliakan Tuhan? Karena itulah tujuan Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Maka saya katakan esensi kekristenan itu adalah untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, ketika ini terjadi, saudaraku, di dalam hidup kita, maka saudaraku, pria-pria yang dikasihi Tuhan, kita harus apa, saudaraku? Harus mengambil komitmen. Harus kita, dikatakan dalam firman Tuhan, harus kita serius, bukan asal-asalan, saudaraku. Jadi kita pria-pria pada malam hari ini, seperti saya katakan, saya juga, saudaraku, kalau di rumah, kalau berdoa, kalau zaman dulu berdoanya seperti ini, saudaraku, minta saja, minta dengan iman, saudaraku. Tapi kalau sudah dewasa, saudaraku, bukan minta dengan iman, tapi memberi dengan iman. Amin. Kita memberi, apa yang kita beri? Pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, karena itulah maunya Tuhan, saudara, di dalam hidup kita. Itulah maunya Tuhan di dalam hidup kita, untuk memuji dan memuliakan dan meninggikan Tuhan. Jadi jangan kita hilangkan, saudaraku, untuk kita GPD Sindang Laut ini, walaupun hanya pria-prianya yang mendengar pada malam hari ini. Kita mulai, saudaraku, kalau memang sudah ada yang tertinggal di dalam hidup kita, di dalam perkumpulan kita ini, saudaraku, kita bangkitkan kembali. Saudaraku, nanti kita lihat bagaimana ini memang firman Tuhan ini agak panjang, saudaraku, dan harus kita selesai pada malam hari ini, karena memang harus kita buka semua apa yang terjadi ketika anak-anak Tuhan memuji Tuhan, saudaraku, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, saudaraku, harus ada komitmen, saudaraku, harus walaupun banyak tantangan, tapi kita maju terus, berjalan terus, saudaraku, untuk di dalam persekutuan kita, saudaraku, karena persekutuan kita Tuhan sudah buat di Sindang Laut ini, saudaraku. Kita harus menyembah Tuhan. Seperti perempuan tadi, ketika dia, saudaraku, adalah dijuluki Tuhan adalah penyembah yang benar, saatnya sudah tiba. Sehingga, saudaraku, kalau kita baca sampai ayat seterusnya tadi, dikatakan dalam firman Tuhan, perempuan itu, saudaraku, menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan ketika dia berbicara, saudaraku. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ketika dia sudah diberkati dan dia menjadi berkat, saudaraku. Mungkin awalnya kita minta kepada Tuhan, minta ini, seperti saya katakan, saya berdoa minta ini, minta itu. Saudaraku, kalau sekarang saya rubah lagi gayanya, bukan hanya minta, saudaraku, tapi menyembah Tuhan dulu.
Nah, kadang sampai 15 menit, setengah jam hanya menyembah Tuhan, saudaraku. Hanya memuliakan Tuhan. Kata istri saya, kok kamu hanya menyembah terus, kok nggak ada permintaannya? Saya katakan, itulah yang Tuhan mau, saudaraku. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, saudaraku, apa yang menjadi keinginan kita, pasti Tuhan berikan, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, yang pertama, saudaraku, ini yang pertama. Orang Samaria bertemu dengan Tuhan. Dan dikatakan tadi, saudaraku, bagaimana terjadi kuasa, di mana setelah dia menerima kuasa itu, saudaraku, dia menjadi saksi. Dan menjadi saksi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Saya katakan dia menjadi berkat, saudaraku. Dia menerima kuasa, dan ketika menerima kuasa, dia diselamatkan. Kalau kata firman Tuhan, dan setelah dia diselamatkan, dia menjadi saksi, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, Matius pasal pertama ayat yang kedua, saudaraku. Coba Rafael buka lagi firman Tuhan ini, karena ini tugas kita berdua ini. Hari malam hari ini. Nah, Matius 1 sampai 2. Saudaraku, banyak berkatakan ini kan Matius 1 ayat 1 sampai Matius 1, saudaraku. Bukan Matius 1, Matius 2. Ayat 1 sampai 2. Oke. Iya. Ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Iya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, dia datang, dikatakan datang menyembah dia. Ayat 11, lompat. Maka lompat ayat 11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kesembahan kepadanya, yaitu emas, minyak dan mur. Kita melihat di sini bagaimana kesaksian daripada firman Tuhan, di mana firman Tuhan menyaksikan bagaimana orang Majus itu dikatakan dalam firman Tuhan datang menyembah Tuhan. Kalau saya melihat sejarah atau ada yang pernah saya tanya, sebenarnya dari timur itu ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, saya tanya itu kalau jalan kaki atau naik unta, kalau zaman dulu belum ada kendaraan seperti sekarang, mobil atau motor atau pesawat seperti itu. Dan ada yang berkata karena persembahannya 3 mur, emas, kemenyan, itu adalah 3 orang. Sebenarnya bukan seperti itu, Pak. Jadi orang Majus ini adalah ahli dalam perbintangan. Kalau zaman sekarang, jadi ngeker apa gitu, pakai teropong mungkin dalam perbintangan. Dan setelah saya tanya, perjalanan itu bukannya 1-2 hari. Perjalanan itu adalah kurang lebih 2 tahun. Bayangkan aja, perjalanan itu 2 tahun. Jadi orang Majus ini mengambil apa saya katakan tadi, ketika kita mau menyembah Tuhan, mau membawa persembahan, orang Majus ini bukan hanya menyembah Tuhan begitu saja, tapi membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan apa? Grup ini membawa persembahan ini bukan asal-asalan. Dia mau menyembah Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Mungkin saya katakan di sini, saudaraku, kalau saya lihat ini, mungkin segala musim dia hadapi, saudaraku. Di dalam hidup kita dikatakan segala musim kita hadapi, saudaraku. Pada masa-masa ini, saudaraku, mungkin mereka musim paceklik selama 2 tahun, saudaraku. Mungkin musim dingin, mungkin kekurangan makanan, mungkin musim panas mereka hadapi. Tapi di segala musim, ketika mereka akan mengambil komitmen untuk menyembah Tuhan, maka mereka bertemu dengan Tuhan, saudara. Mereka bertemu dengan Tuhan. Ketika kita ada komitmen
saudaraku, di dalam kita dikatakan ada semangat, saudaraku. Ada semangat memuji Tuhan ketika orang anak-anak Tuhan mengadakan komitmen di dalam hidupnya, saudaraku. Sama dengan orang Majus ini, saudaraku. Dari jauh, dari timur ke Bethlehem, saudaraku. Saya katakan perjalanannya itu dalam sejarah kurang lebih 2 tahun, saudaraku. Bayangkan aja, hanya sehari 2 hari langsung ketemu, saudaraku. Tapi perjalanan saya tanya, karena saya belum pernah ke sana, saudaraku, ya. Cuma nanya-nanya orang, jauh nggak itu? Nah, saya katakan seperti itu. Ya jauh, Pak, kurang lebih itu kalau jalan kaki atau naik unta itu 2 tahun. Saya pikir gampang juga. Berarti Yesus waktu itu ketemunya sudah nggak bayi lagi, udah gede rupanya. Sudah besar, maka diperintahkanlah Raja Herodes memerintahkan, terjadilah rata tangisan. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku, setiap orang yang berumur 2 tahun ke atas, saudaraku, sampai 5 tahun dibantai, saudaraku, dibantai. Ada pengorbanan yang luar biasa. Jadi setiap yang mempunyai anak, saudaraku, wah, habis dijaga oleh Herodes, saudaraku. Tapi saudaraku, kita melihat bukan ke sana, tapi bagaimana pengorbanan daripada untuk menyembah Tuhan. Perlu ada pengorbanan, perlu ada komitmen, ambil keputusan. Seperti saya katakan, pengorbanan kita sebenarnya nggak seberapa, saudaraku. Pengorbanan kita hanya meninggalkan sebentar, 1 jam 2 jam datang ke gereja ini memuji dan meninggikan nama Tuhan, saudaraku. Tapi orang ini adalah 2 tahun, saudaraku, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, saudaraku, bertemu dengan Yesus. Bayi itu dikatakan dalam firman Tuhan, mereka ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidupnya, saudaraku. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, saatnya lah ada penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau di dalam hidup kita, sama seperti orang Majus ini, ada penyembah-penyembah yang benar, yang memberikan waktunya, yang memberikan, saudaraku. Zaman sekarang zaman apa? Zaman corona. Kalau zaman dulu, saudaraku, itu zaman bagus-bagus. Bagusnya apa? Zaman Corolla, saudaraku. Mobil Corolla mahal, saudaraku. Kalau sekarang dirubah menjadi zaman Corona, saudaraku. Cuma dirubah sedikit, saudaraku. Saya yakin dan percaya, saudaraku, zaman ini bukan asal dibuat-buat. Saya yakin dan percaya karena Tuhan mungkin sudah melihat bagaimana anak-anak Tuhan selama ini sudah banyaknya selfie-selfie, saudaraku. Jadi sekarang masuk Corona, jadi sebenarnya nggak selfie-selfie lagi, tapi diberikan waktu kepada kita. Kerjanya juga sudah agak longgar, saudaraku. Sudah saatnya. Dulu kita kerja untung terus. Kalau untung tidak pernah dikasih tahu kepada hamba Tuhan. Tapi kalau rugi, saudaraku, biasanya doakan saya, Pak Pendeta, karena sudah rugi terus, katanya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu, kalau untung nggak dikasih tahu, ya Pak, ya maaf aja ya Pak. Kalau rugi biasanya seperti itulah. Nah, jadi di dalam hidup kita, kalau menurut saya teguran, saudara, kepada kita, dulu kita bikin waktunya itu, kesempatan itu, mungkin cari uang sampai jam sekian ke jam sekian. Nah, harus banyak bertemu dengan orang, harus banyak pesta. Ya, sekarang saya nggak pernah ke pesta lagi, udah lama, saudaraku. Udah hampir setengah tahun lagi nggak ke pesta, saudaraku. Mungkin dulu Tuhan lihat, wah ini anak-anak saya ini udah semakin jauh ini. Pesta-pesta, pesta pora. Nah, sekarang ada corona, ada kerugian. Kalau dulu untung terus, ya sekarang kita jangan mengeluh ada kerugian, saudaraku. Amin. Tetap sama seperti di segala musim. Di segala musim orang apa tadi dikatakan mereka membawa apa sampai bertemu dengan Yesus. Jadi musim apapun, mau musim peceklik, mau musim hujan, mau musim dingin, mau musim panas, saudaraku, dan mau musim dikatakan musim corona seperti ini pun, saudaraku, COVID, saudaraku, maka kita tetap menyembah Tuhan, ambil komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku.
Yang ketiga, kita buka lagi Lukas 7, siap-siap Rafael. Sebentar lagi nanti jadi Bapak Rafael. Nah, Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Lukas 7 Nah, ayat 36 sampai 38. sampai 30. 8. Oke. Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi itu, datanglah ia sambil membawa sebuah buli-buli kualan berisinya wangi yang diserahkan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air bawahnya dan menyentuhnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 44. Ya, lompat lagi. Kita sering lompat-lompat. Dan sambil berkali kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Amin. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana ketika seorang perempuan menyembah kepada Yesus, saudaraku. Dikatakan dalam firman Tuhan, perempuan ini adalah kartu mati. Bahwa di daerah itu dikatakan bahwa semua sudah tahu tentang perempuan ini. Bahkan orang Farisi sudah tahu bagaimana seorang perempuan ini tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, di dalam dia menyembah yang benar, dia datang kepada Yesus, memberanikan diri datang kepada Yesus. Apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan dia menyembah Tuhan. Saudaraku, dengan meneteskan air mata yang dia bawa apa, saudaraku? Pertama, minyak narwastu. Kalau saya tanya lagi sih, harganya itu berapa? Ketika orang kerja 1 tahun, saudaraku, maka 1 botol minyak narwastu harganya seberapa? Ini makanya Tuhan katakan, dia catat, saudaraku, bagaimana penyembah yang benar datang kepada Tuhan. Artinya ada pengorbanan di sana, ada komitmen di sana, ada apa, saudaraku? Dia memberanikan diri datang kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia menyembah Yesus. Caranya apa? Meneteskan air matanya ke kaki Yesus. Yang kedua, menyekanya dengan rambutnya, saudaraku. Kalau rambutnya seperti rambut saya, saudaraku, pasti wah, gak mungkin rambutnya 2 meter langsung di sana Yesus, tapi dia dari sini menyekanya dengan rambut, tidak mungkin. Berarti, saudaraku, dia tunduk menyembah Yesus. Itu pengertian yang kita ambil di sini. Bagaimana perempuan ini datang kepada Yesus sampai Yesus ditegur oleh murid-muridnya ini. Tapi firman Tuhan ketika dikatakan di sini, waktu Yesus di rumah Simon, saudaraku, di rumah Simon, maka perempuan ini memberanikan diri. Dia datang menyembah kepada Yesus. Saatnya lah, kata firman Tuhan, adalah penyembah yang benar. Dia mau berkorban, saudaraku. Dia dikatakan, saudaraku, walaupun di dalam hidupnya dia dalam kartu mati. Mungkin iblis mengatakan kepada kita, kamu sudah kartu mati, sudah tidak berguna, kamu sekolahnya tidak benar, udahlah, gak usah kuliah lagi, gak usah serius lagi. Tapi firman Tuhan, ketika mendapat kuasa daripada Tuhan, kita membuat komitmen, suatu kekuatan yang luar biasa, kita semangat yang baru. Saudara, perempuan ini ada semangat yang baru, dan ketika ada semangat yang baru, maka Tuhan menerima dia, saudara. Dan firman Tuhan mencatat dia bagaimana pengorbanannya. Saya katakan memberikan mengolesnya kaki Yesus dengan minyak narwastu. Bahkan Yesus mengatakan tidak ada seperti seorang perempuan ini. Walaupun sudah dijuluki perempuan adalah perempuan yang kotor, saudaraku, tapi di dalam hidupnya
ketika dia serius, saudaraku. Mungkin kita sudah kotor, saudaraku. Mungkin sudah banyak dosa yang kita lakukan, seperti kesaksian anak saya tadi, saudaraku. Kesaksiannya sudah buram. Saya bilang, ya semua sudah kamu kerjakan. Mungkin nakal sudah kamu kerjakan, merokok juga sudah pernah saya tangkap dia, saudaraku. Sudah dia kerjakan, saudaraku. Tapi keluar malam, pulang nggak benar, saudaraku. Dia sampai disuruh ke sekolah, tapi sudah ada di Jawa Tengah kadang-kadang. Seperti itulah kerjaan dia, saudaraku. Kalau disuruh naik motor kemana aja, semangat dia, saudaraku. Tapi kalau di sekolah, malas. Tapi heran saya, gak belajar juga, terjadi keajaiban, nilainya 7,8, saudaraku. Itu saya bingung, kok bisa sampai dapat segini? Ini gak belajar, apalagi belajar, saudaraku, 9,8, saudaraku. Itu udah pasti. Itu gak belajar juga dapat segitu. Nah, saya bilang, ini nilai corona ini. Jadi semangat, saudaraku, amin. Ketika kami sering ngobrol berdua, saudara, di rumah saya panggil, saya kalau menasihati anak-anak saya nggak mau menasihati di tempat orang banyak, nggak mau menasihatinya berdua ngobrol. Saya ajak makan apa gitu, ngobrol bagaimana. Sebenarnya saya katakan lagi, saya tanya yang salah bagi bapak apa, biar saya berubah, biar saya mau apa yang salah. Kalau memang biar dia jangan sakit hati seperti itu. Nggak ada Pak yang salah bagi bapak, ini kesalahan saya, ya puji Tuhan. Ada pengakuan, saudara, ada pertobatan. Kalau pria katakan perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Banyak yang berkata, wah saya mau berubah, tapi nggak berubah-berubah, saudaraku. Itu tidak pas. Tapi orang firman Tuhan katakan harus penyembah-penyembah yang benar. Ketika saya katakan kalau kamu di dalam Tuhan, walaupun kamu bilang sulit belajar itu, tapi Tuhan berikan kemauan yang luar biasa. Ada sukacita untuk belajar, nanti dia senang belajar, akhirnya pasti kumlot. Aku yakin anak Tuhan itu tidak ada yang gak kumlot, saudara. Kalau benar-benar, saudaraku, kalau saya lihat, karena kakaknya juga kumlot, abangnya juga kumlot, saudaraku, kalau dia juga pasti yakinlah kumlot ini. Saya yakin dan percaya, saudara. Dikatakan tadi bagaimana seorang perempuan itu, saudara, dia memuji Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia mau bertemu dengan Tuhan, dia mau menyembah Tuhan, saudaraku. Maka terjadilah keajaiban yang luar biasa, sehingga perempuan ini dibenarkan oleh firman Tuhan. Bahkan tidak ada kata firman Tuhan, tidak ada orang seperti ini yang mau mengorbankan seluruh kehidupannya bagi yaitu yang dia datang menyembah Tuhan, saudaraku, mengorbankan. Yang saudaraku, kita buka lagi Lukas, terus Lukas 8. Lebih kuat lagi mantar membacanya biar lebih kita mengerti, saudaraku. Lukas 8 ayat 43 sampai 45. Lukas 8 ayat 43 sampai 46 sampai 46. Ya. Lukas 8. Lukas 8:43. Ya. Lukas 8:43 sampai 46 begini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan ia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang tahunya, berkata Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, so kamu merasa ada kuasa keluar dari diriku. Amin. Saudaraku, kita melihat di sini adalah perempuan yang dikatakan 12 tahun pendarahan. Kalau kita melihat, saudaraku, kalau saya rasakan ada pendarahan, saya baru
kepotong tangannya saudara dia. Itu nggak ada 1 menit pendarahannya, langsung saya suruh Rafael, saya pegang ini, saya suruh ambil apa? Plas apa? Ensoplas ini, ya, langsung dibungkus saudara. Itu aja udah perih saudara. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan 12 tahun. 12 tahun kalau kita hitung hari, berarti 1 tahun 360 hari saudara. 360 hari kali 12 tahun saudara. Pendarahan. Saudara, saya katakan di sini, kalau kita melihat secara ini saudaraku, perempuan ini nggak mungkin lagi jalan untuk datang bertemu dengan Yesus. Pasti dia ngesot saudaraku. Dan dikatakan asal pujama itu adalah suatu komitmen. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Tuhan mengatakan ada kuasa yang keluar, ketika kita menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, tunduk kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan saudaraku. Nanti kita periksa lutut kita saudaraku. Kalau itu lututnya masih polos, itu bukan lutut anak Tuhan saudaraku. Kalau saya lihat Bapak Peter Halaku sama lututnya juga udah ini kapalan saudara. Itu apa? Karena berlutut berdoa menyembah Tuhan. Saya saksikan itu saudaraku. Sebelum ibadah, Opa itu sudah berlutut dulu semua. Sebelum ibadah, semua pemain musik harus latihan dulu. Karena waktu kita latihan, kita belajar waktu apa ya? Paulus ya, ingat si Seke apa? Nah, dikatakan waktu kita latihan memuji Tuhan, di sana hadirat Tuhan hadir. Hadirat Tuhan hadir, latihan. Artinya latihan itu mau mengorbankan sama seperti perempuan ini supaya bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkatakan ada kuasa yang keluar. Ketika perempuan ini mencapai ujung jubahnya, saudaraku bukan ujung jubah berarti di bawah, berarti dia tunduk. Artinya menyembah kepada Yesus. Dan Yesus katakan di dalam firman Tuhan tadi ayat yang ke-46 tadi, ada kuasa yang mengalir saudaraku di dalam hidup kita. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ada kuasa saudaraku. Ada kuasa di dalam hidup kita, sama seperti perempuan Samaria, perempuan yang kotor tadi. Perempuan di sini dikatakan 12 tahun pendarahan, yang sudah kartu mati. Saya katakan sudah kartu mati, tidak ada apa-apanya, tidak ada lagi saudaraku harapan saudaraku. Tapi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengambil keputusan kepada Tuhan, maka harapan itu, kuasa itu saudaraku ada bersama dengan kita. Amin. Saatnya saudaraku kita memuji memuliakan Tuhan. Kalau yang ada yang harus kita berubahlah kita. Amin. Mulailah kita menyembah Tuhan, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Saya katakan gak salah kita minta, tapi jangan anak-anak Tuhan yang minta-minta terus saudaraku. Tapi kita memberi saudaraku, memberi seperti orang Majus tadi. Ketika mereka memberi saudaraku waktu, kesempatan saudaraku, yang seperti dikatakan seperti wanita apa? Di bawah kakimu sampai meneteskan air mata saudara. Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, itulah maunya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya kencangkan lagi karena sudah panjang saudaraku. Walaupun panjangnya karena kita sama-sama pria, anaknya gak sibuk dengan anak kecil, gak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi pada malam hari ini biarlah firman Tuhan itu mengubah hidup kita saudaraku, mengubah gaya hidup kita, biar kita adalah menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam hidup ini saudaraku. Biarlah kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, firman Tuhan katakan ada kuasa yang keluar daripada Tuhan. Ketika kita mau merebut kuasa itu, memiliki kuasa itu Tuhan, saudaraku, biarlah kita menyembah, meninggikan, memuliakan
memuliakan nama Tuhan saudaraku. Kita angkat pujian kita, musik maju ke depan. Kasih Allah, kita sama-sama bangkit. Kita menyembah Tuhan. Kasih Allah ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban. Dia mau berkorban. Berikan anakku. Kasih seperti kasih. Bersyukur, Kusembah
Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Allah. Selama hidup kami ya Bapak, kami mau menjadi penyembah Tuhan. Bapak dan surga kami bersyukur pada saat malam hari ini ya Bapak, di mana kami Tuhan diberkati yang begitu luar biasa. Kehidupan kami Tuhan, Tuhan persembahkan tubuh kami atau persembahan kami yang terbaik ke depan ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai roh dan kebenaran di hadapan. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa kami lakukan dalam terapkan dalam kehidupan kami Bapak. Karena kami akan percaya Bapak, firman-Mu adalah sumber dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi diri Tuhan ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak, biarlah Tuhan hamba-Mu Kau pakai lebih hari lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, kemanapun Allah Kudus menyertai selalu. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan Engkau terlebih dahulu memberkati kami Tuhan, pokoknya kami Tuhan. Sebentar kami memberikan korban persembahan. Pilih hati kami Tuhan dan kami memberikan sukacita. Di dalam nama Kristus Yesus kami siap memberikan persembahan. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Pastinya tidak diberkati firman Tuhan. Amin. Kita memberikan persembahan 2 kali. Nanti yang mau saudara Kevin menjalankan persembahan yang pertama dan yang kedua. Dan nyanyikan setelah pujian sembah tinggi di hati. Amin. Pengumuman saudaraku, kita masih 2 kali dalam sebulan. Nanti 2 minggu lagi kita bertemu kembali kepada kaum pria. Nanti pengumumannya kita lihat saja di warta ataupun di grup kita. Dan terima kasih buat Pak Saragi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Pak Saragi jangan takut, jangan ngomong terlalu lama. Firman itu pasti selalu baru. Terima kasih karena Tuhan Yesus yang membalas kedatangan kita pada saat ini. Kita yakin dan percaya Tuhan kita tidak adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Amin. Dia pasti akan balas seluruh kebaikan kita saudaraku. Dan cuaca saudaraku, ya ujian nanti kita akan soal ujian yang menguji kebesaranmu nanti ya ujian serahkan kepada kepala.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, karena kebaikan Allah, sehingga kami pria-pria berhasil boleh berkumpul kembali dalam rumah. Kami pujian syukur kami kepada. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati, ibadah di mana kami merasakan Engkau hadir dan akan terus hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini, Bapak. Kami diberkati dalam puji-pujian pada malam hari ini. Kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah penyembahan menjadi titik pusat kehidupan kami. Penyembahan kepadamu harus tetap ada dalam kehidupan kami. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak dalam surga. Tangan-tangan kami juga sudah turun memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan balas berganti dengan berlipat kali ganda. Bisnis kami diberkati, usaha kami diberkati, mata pencaharian dan pekerjaan kami juga diberkati. Bahkan pendidikan dan sekolah dari anak-anak kami, Tuhan juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Baik kami berjalan kaki atau dengan kendaraan motor atau mobil. Allah Immanuel ada bersama dengan kami. Akhirnya kaum pria, mari angkat kedua belah tangan dan terima berkat. Pria muda sedang dalam dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang daripada dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dan saya malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diberkati, sama-sama katakan amin.